di mana, Ma? Hai semuanya, nama aku Niona Ayu. Aku berperan sebagai Vita di film Sihir Pelakor. Aku mandi duluan ya. Jadi aku dikabarin kalau aku dapat tawaran untuk casting di film horor yang based on true story. Aku casting waktu itu di Star Vision, ketemu Om Bobby juga di sana untuk pertama kali. Saya Marcella Galianti, saya berperan sebagai Jumiati. Orang yang juga mandiri, yang dia juga memang punya kesibukan dengan dunia dia. Jadi Jumiati itu korban dari seorang perempuan yang dikategorikan pelakor. Dan bagaimana dia itu berjuang untuk menerima, berjuang untuk stay strong, untuk kedua anaknya. Halo, saya Fatir Mukhtar, berperan sebagai Edi. Seorang rantauan di Jakarta, ayah dari Vita. Nggak sadar, tiba-tiba udah tersihir aja gitu. Hasilnya adalah tragis. Halo, saya dengan Asmara Abigail. Di dalam Sihir Pelakor, saya berperan sebagai Rini. Mungkin karakter Rini tuh berani, terus dia tuh motivasinya beneran cinta tapi merusak rumah tangga yang lain. Kamu ngapain kesini? Perlu uang? Sana minta sama papa kamu. Halo, saya Hana Malasan. Di sini saya berperan sebagai Vita dewasa. Vita dewasa ini kan sudah melewati banyak hal dan seperti yang ada di dalam cerita gitu, sehingga terbentuk menjadi pribadi yang pastinya kuat. Meski Vita ini terluka gitu di saat kecil, tapi ternyata memang rasa cinta terhadap ayahnya itu tuh tidak hilang atas apa yang dilakukan oleh bapaknya pada saat Vita kecil. Saya Indra Birowo di dalam film Sihir Pelakor sebagai Bapak Burhan. Bapak Burhan ini adalah tetangganya Ibu Jumiati yang mempunyai suami menghilang. Kemudian dia hanya tinggal di rumah bersama anaknya aja, jadi kayak single parent gitu. Yang kemudian mengalami hal-hal yang aneh. Halo, nama saya Sofia Yulinar. Di sini saya berperan sebagai Ibu Yani atau istri dari Pak Burhan. Vita, kok kayaknya udah lama nggak lihat. Layaknya ibu-ibu tetangga tuh kan biasanya selalu jadi orang pertama yang selalu ada ya buat tetangganya. Jadi Bu Burhan ini yang selalu dititipin Dwi, anaknya dari Bu Jum itu, yang bila mana mereka lagi ada urusan apapun gitu, kita tuh selalu jadi kayak apa ya, kayak orang terdekatnya Bu Jum gitulah. Halo, nama saya Alfiel Fandi. Saya berperan sebagai Ustadz Ahmad. Adalah seorang penjembatan atau wasilah yang membantu Ibu Jumiati untuk menyelesaikan PR-PR dalam rumah tangganya. Ungguh-ungguhnya sama suami tuh nurut, sama orang tua tuh manut. Pertama kali aku memberanikan diri cerita ke podcast itu sebenarnya hanya untuk sharing bahwa kita bisa kok tanpa sosok seorang ayah gitu. Nah, begitu dikabarin ceritanya mau dijadikan film gitu kan, jujur seneng, ya bisa berbagilah sama yang lain. Halo, nama gue Fajar Aditya dari RJ5. Kita itu nggak pernah ngasih skrip atau rekayasa ke narasumbernya gitu loh. Makanya ketika Vita bercerita, saya jujur kaget gitu ya. Loh, ini ada nih kisah seperti ini gitu. Mama. Di sini sebenarnya saya jadi bos PNS gitu. Yang mana itu sebenarnya relate juga dengan kehidupan saya gitu. Hampir kurang lebih 4 tahun saya ada di perusahaan plat merah yang nggak jauh beda gitu. Secara birokrasi kita ke bos tuh kayak gimana. Kita berdoa semoga diberikan kesehatan semuanya, semoga diberikan cuaca yang baik, dan juga kelancaran. Saya juga mau nge-skip sepanjang syuting bisa
menjaga kesehatan masing-masing. Semoga semuanya betul-betul aman-aman semuanya ya. Bismillah, box office. Bismillah box office. Tapi itu kan orang-orang yang punya indra keenam belum berarti dukun. Jadi aku memang mengusulkan kita spend time gitu, kita punya waktu bersama, bonding untuk lebih dekat. Aku sangat menikmati gitu bermain bersama keluargaku yang ada di sini gitu. Semuanya artis-artis berbakat dan tidak sombong, jadi gue gampang mendekati feel-nya gitu sebagai keluarga. Dengan sering ketemu, jadinya chemistry-nya muncul dan trust itu kan yang paling penting ada di antara pemain gitu. Ketika itu sudah terbentuk, pada akhirnya di set juga kita akan lebih mudah untuk memainkan scene-nya. Karena pemain udah kenal lama dan berapa kali kita reading gitu. Dan gak ada hal-hal yang menyulitkan ya, alhamdulillah. Chemistry-nya luar biasa. Baru kenal sebenarnya sama Pak Burhan, dalam hal ini Mas Indra. Tapi so far aman sih ya, nggak terlalu ada masalah. Kamu rewel nanti makin panas. Nggak terlalu susah sih untuk nge-build chemistry-nya karena kita lumayan open up ke satu sama lain. Let in sound. Sihir Pelakor, sebuah kisah nyata yang sudah ditonton hampir oleh 5 juta penonton di podcast RJL 5 dengan judul Sihir Pelakor Sabdo Pandito. Perselingkuhan ini diakibatkan oleh seorang pelakor yang merebut seorang ayah yang sangat baik, ayah idola dari keluarganya. Dia pergi pamit 1 minggu, tapi ternyata pergi dari rumah selama 1,5 tahun. Apa kabar kamu deh? Makin jago kamu main bola. Papa kemana aja? Peristiwa ini benar-benar terjadi, dialami oleh Vita Anggriani. Kita bisa melihat sebuah pengorbanan ibu, sebuah perjuangan anak untuk bagaimana dia mempertahankan keluarganya. Narasumbernya kembali diwawancarai oleh Mbak Upi dan Mbak Upi yang menulis skenarionya. Kami mengajak Bobby Prasetyo untuk menjadi sutradaranya. Ntar pindahin ini sini ya, nanti. Halo, nama saya Bobby Prasetyo, saya sutradara film Sihir Pelakor. Ditelepon pada suatu hari sama Pak Parwes, produser, lalu beliau mengirimkan sebuah skenario yang ditulis oleh Mbak Upi, dari mulai ide dasar, skenario, treatment, sampai proses eksekusi kita di lokasi. Itu kita benar-benar fokus pada mainly bukan cuma horror doang, tapi juga bagaimana nge-build dramanya pada tiap-tiap adegan. Anak kemana ya? Kesini aja lah. Yang menarik adalah karena skenarionya sudah ditulis sejak mungkin akhir tahun lalu, tapi ceritanya Mbak Vita tidak berhenti di situ gitu. Bahkan pada saat kami melakukan syuting, karena kami punya hubungan yang baik, kami terus berkomunikasi, ada beberapa cerita yang akhirnya kami tambahkan gitu dalam filmnya. Mama! Jujur main film horor tuh nggak mudah ya, karena banyak sekali hal-hal yang harus kita ekspresikan dan bagaimana menciptakan adegan itu jadi realistis gitu ya. Itu ternyata tidak mudah. Pak, kalau masih lama, kita duluan aja. Sebentar lagi Mama. Assalamualaikum. Jadi emang ada pendekatan khusus yang harus saya lakukan, Pak, ke Neona khususnya. Kuncinya adalah itu kan, chemistry antara bapak yang baik awalnya sampai bapak yang tidak baik gitu. Gimana cara aku memasuki peran Vita? Pastinya aku ngeobservasi Vita aslinya dengan cara nonton podcast aslinya, terus juga kita udah ketemu sama Kak Vita yang asli, terus juga melalui kita reading, terus aku juga workshop, itu membantu banget untuk aku bisa mendalami perannya lebih cepat. Aku belum pernah memerankan pelakor, jadi ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Mbak. Mbak. Apa yang memotivasi mereka tuh pingin jadi pelakor gitu.
Jadi rasa-rasa seperti itu yang muncul untuk aku membuat karakter si Rini di Sihir Pelakor. Pastinya dengan banyak diskusi dengan Mas Bobi, melalui ngobrol dan diskusi dengan Vita kecil juga itu salah satu cara membantu untuk masuk ke dalam karakter Vita dewasa. Kayak melakukan hal sehari-hari aja gitu, jadi kita main ini juga enak, santai. Cerita-cerita pelakor ini kan di mana-mana banyak ya, jadi udah nggak asing lagi sih. Pendalaman karakternya nggak sulit, soalnya ini kan nggak jauh-jauh dari hari-hari saya sebagai ibu-ibu gitu ya. Kayaknya Kesulitannya karena langsung dihadapkan dengan Mbak Marcella ya, senior yang udah nggak diragukan gitu. Sementara kan kita pengalamannya masih belum terlalu banyak gitu. Ya mudah-mudahan bisa bagus lah di filmnya. Dan seorang pelakor ini harus memiliki karakter pemain yang begitu kuatnya. Setelah kami mencari pilihan, jatuh hanya kepada satu calon utama, yaitu Asmara Abigail. Asmara telah membuat Rini menjadi hidup dan menjadi ancaman. Oke. Baru secuil yang Kak Asmara keluarkan aja tuh udah mewakili banget sifat si pelakor itu sih. Marcella berperan sebagai Jumiati, seorang ibu yang akhirnya tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, akhirnya harus mencarikan nafkah untuk anak-anak. Kak Marcella itu bener-bener kayak aku kembali ke masa lalu ya, yang ternyata kita udah melalui cerita panjang itu ya gitu. Kita udah struggle sama mama bareng-bareng bertahun-tahun tanpa papa. Jadi kayak yang emang mama ibu paling kuat. Kita hadirkan Neona Ayu mendapatkan peran perdana di sebuah horor yang begitu beratnya. Semuanya itu bisa dia perankan dengan begitu baik. Duplikat banget sih yang jelas Neona, aduh the best banget. Kayak aku kembali ke masa itu dimana ya memang itu perjalanan. Ya meninggal ya. Seru banget. Hasil kerja keras dan keprofesionalitas aktor itu sendiri sih yang pada akhirnya membuat chemistry di antara mereka tumbuh begitu baik. Starvision the best deh untuk milih pemain-pemainnya, bener-bener di luar ekspektasi aku, yang bener-bener relate, duplikat, semirip itu. Iya, deket mama. Om Bobi itu orang yang sangat suportif, terus juga nggak nge-push kita, jadi kita lebih nyaman untuk ngeluarin acting kita. Biasanya aku bangun chemistry dulu sama sutradara, karena penting banget relasi kepercayaan antara aktor dan sutradara, apapun yang ada di visi misi mereka menjadi nyata. Aku seneng banget kerja sama Mas Bobi, everything is clear, terus directionnya juga jelas. Wah, menyenangkan sekali, Mas Bobi sangat open untuk diskusi dan sangat open juga dengan masukan-masukan. Dia bisa memvisualkan dan memberikan kebebasan total kepada pemain untuk mengekspresikan di pengambilan gambar. Ini kan aku main juga buat pertama kali ya. Itu benar-benar diarahin banget sih sama Mas Bobi ya. 90% lokasi syuting yang kami gunakan ada di Kota Bogor dan sedikit kami melakukan syuting di Banten. Buat saya, buat tim artistik merasa bahwa lokasi-lokasi ini bisa merepresentasikan di 25 tahun yang lalu. Your first time? Yeah. Ya, pertama kali naik bus. Aku nggak pernah dari dulu, aku dijemput. Dijemput bus. Asmara Abigail adalah aktor yang sangat profesional, banyak memberikan ide pada saya dan Asmara Abigail dan juga Mbak Vita merasa bahwa karakter Rini yang diperankan oleh Asmara Abigail di film ini adalah karakter yang memang mencerminkan tokoh ini di dunia nyatanya. Di sini kan kita berlawanan. Aku membiarkan ada sedikit jarak karena di sini kan aku harus kecewa gitu ya, benci banget gitu rasanya.
Dia cukup all out sebagai aktris, totalitas. Jadi itu mempermudah juga untuk saya untuk main. Kalau sama Mas Fatir kebetulan tipe aktor yang begitu action ya udah kita fluid aja lah, mencoba menjadi karakternya dengan sebaik mungkin. Halo, selamat datang di Salon Vita. Kamu bertugas untuk apa nih? Saya hari ini menjadi tukang blow. Tukang blow dan saya adalah yang paling mahir untuk memijat. Gimana cara contohnya pijatnya? Yang menantang pastinya yang kesurupan di lapangan tengah sekolah, dan itu day 1 scene pertama. 2, 3, 4, 5. Sangat-sangat spektakuler untuk membuka persyutingan ini. Scene pertama jam 7 pagi kesurupan, shotnya banyak banget. Ini lagi malam syutingnya, kalau ditinggal sendiri, waduh. Syutingnya juga menegangkan, apalagi adegan di pohon yang cukup tinggi. Marcella alias Jumiati lagi di sling di atas pohon. Kita lihat ya. Ada satu adegan yang bikin menantang banget, yang aku itu harus men-challenge hal yang aku paling takutkan di dalam hidup. Aduh ya Allah Tuhan. Aku sampai bilang kayaknya aku nggak janji aku bisa melakukan adegan itu. Nah, ya. Aku bilang aku mendingan suruh ribut kebuk-kebukan daripada naik gini. Jadi itu adegan bener-bener aku sebelum syuting itu tuh stres banget. Dan rasanya ketika akhirnya sudah melakukan adegan itu tuh relief luar biasa. Gimana cara mendapatkan feel realnya gitu, dihantuinya, tersihirnya, gimana sih saya belum pernah ngerasain disihir kan, itulah tantangannya paling di situ. Ada satu scene ketika ada yang terjadi sesuatu kehebohan di rumahnya Ibu Jumiati dan Pak Burhan kemudian memanggil bantuan ketika pada saat itu terjadi kehebohan. Mantap. Ada slow motionnya nggak? Dan kita harus bisa. Ya Bu. Hai. Scene di salon itu udah ya begitulah ibu-ibu kalau nyalon, gosip gitu kan, terus berinteraksi sama ibu-ibu yang lain, kadang-kadang juga jadi ajang curhat. Jadi itu kayaknya relate banget sih, lucu. Di Rukiah itu aku dicekik sama Vita, tukang ngobatin malah dicekik sama hantunya yang mau diusir. Adegan upside down itu yang kebalik itu, si Vita pada saat kesurupan, memang sebenarnya kenapa saya bikin itu sebagai sebuah representasi dari dunia Vita yang kemudian terbalik gitu ketika ada sosok baru yang datang ke keluarganya dan bisa dibilang merusak dan memporak-porandakan hidupnya gitu. Kita mau resign, kami undur diri mau ke salon. Bentar, aku mau jadi LC. Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi ibu rumah tangga yang baik untuk Pak Abi. Ebi. Aku mau jadi TKW aja. Nggak apa-apa, tapi katanya dia mau ke Liga Inggris, coy. Pasti ya kan? Selesai. Yeay. Mas Bobby, thank you. Makasih banyak percakapannya, Pak. Happy next text. Terima kasih ya Pak, dibantu. Terima kasih, kita ketemu lagi ya. Siap Pak. Semoga buat share pelakor sukses dan bisa bikin banyak penonton terhibur. Semoga kalian semua sehat-sehat. Amin. Masya Allah, rilis sihir pelakor. Thank you, Mami. Sampai ketemu lagi.
Sore. Setelah melalui scene terakhir 36, saya nyatakan syuting Sihir Pelakor is a wrap. Terima kasih teman-teman semua kerja kerasnya dari seluruh departemen, kru dan pemain. Semuanya terima kasih, semoga memuaskan buat kita. Jadi berkah buat banyak orang. Dan bisa ditonton berjuta-juta penonton Indonesia. Siap-siap. Sampai ketemu lagi, Mas. Mbak, makasih banyak, Mas. Makasih banyak. Untuk istri-istri di luar sana, korban dari pelakor, intinya sih kalau buat aku, let it go aja. Kalau memang itu jodoh kita atau milik kita atau yang terbaik buat kita, pasti akan kembali. Kalau berkeluarga itu memang harus 100% all out dengan cinta. Laki-laki itu harus memperjuangkan perempuan. We are the prize, women are the prize gitu. Dan we are the prize and they should be proud to hang out with us gitu. Bukan kita ngejar-ngejar mereka gitu kan. Yang merasakan seperti aku ya, aku bilang sabar itu tiada batasnya, tapi belajar sabar itu harus. Ikhlas itu bohong, tapi belajar ikhlas itu harus. Bentengilah diri kalian sebelum kalian menjadi korban dari pelakor. Keluarga itu komunikasi harus lancar, harus dua arah, jangan sampai ada boundaries di antara anggota keluarga ya. Jadi komunikasi jalan terus. Tidak hanya dengan keluarga, tapi juga dengan tetangga yang mungkin sudah seperti keluarga. Ketika komen perempuan kau nggak tahu apa yang terjadi sama diri kau. Pada akhirnya apa? Kau pikir itu awalnya surga. Ternyata itu adalah neraka selama-lamanya. Mana tumbal yang kau janjikan padaku? Sesuatu yang buruk itu pada akhirnya akan kembali lagi. Jadi lebih baik hindari, lakukan aja yang baik karena yang baik juga akan kembali. Korban dari sebuah perselingkuhan bukan cuma pasangan kita tapi juga anak-anak kita. Semoga apa yang kita pengen sampaikan dari film ini bisa tersampaikan dengan baik dan juga semoga film ini menginspirasi banyak orang dan menghibur banyak orang. Nonton sama-sama aku, Sihir Pelakor. Film Sihir Pelakor. Sihir Pelakor. Saksikan Sihir Pelakor. Film Sihir Pelakor. Film Sihir Pelakor. Sihir Pelakor. Sihir Pelakor. Film Sihir Pelakor. Di bioskop. Ramain ya. Ajak teman-teman kalian, sepupu kalian, keluarga kalian, om, tante, nenek, kakek, guru, buyut, kalian semuanya ajak. Dadah!